Eh, sekarang kalau Zoom ada ininya ya, ada notifikasinya kalau di record. Oke, jadi yang namanya kontrak itu perjanjian kedua belah pihak antara penyedia sama PPK. Jadi ada dua tanda tangan di kontrak, kanan sama kiri. Terus kemudian isi dari kontrak itu adalah kesepakatan dalam artian dulu itu waktu tender gitu kan, ini penyedia ini nawarin apa gitu. Katakanlah dia nawarin mobil Avanza gitu kan, berarti nanti di kontraknya ya sudah, kalau dia sudah menang tender itu ya nanti di kontraknya bahwa penyedia itu wajib untuk menyerahkan Avanza. Oke. Nah, terus kontrak itu ada beberapa macam. Tapi sebelum kita sampai macam-macam kontrak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kurang gede ya, sebentar. Oke. Ada beberapa hal itu yang harus dipertimbangkan sebelum kita menentukan ini jenis kontraknya apa ya, gitu kan. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah ini pekerjaannya itu pekerjaan apa? Pekerjaan barang, konstruksi, jasa lainnya. Kalau pekerjaan barang itu ada bentuk kontraknya sendiri, konstruksi, jasa lainnya sama konsultansi itu juga ada. Kemudian, kenapa ini? Oh ya. Kemudian ada spesifikasi teknis. Ada volume, kompleksitas selama pekerjaan. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Semakin kompleks atau semakin berisiko pekerjaan pengadaan barang jasa tersebut, ya kontraknya sebaiknya diatur lebih rigid. Sebenarnya ada standar kontrak yang diterbitkan oleh LKPP itu bisa kita pergunakan, atau kalau pekerjaan kita lebih kompleks itu bisa kita tambahkan. Seperti itu. Bisa next. Ada 5 jenis kontrak untuk barang, konstruksi, sama jasa lainnya, dan 3 jenis kontrak untuk yang konsultansi. Ini sesuai dengan Perpres yang baru yang tahun ini. Yang pertama adalah lamsam, kemudian harga satuan, gabungan, biaya plus imbalan, putar kunci, kontrak payung, kemudian untuk konsultansi ada lamsam, waktu penugasan, sama kontrak payung. Nah, biaya plus imbalan ini hanya ada di barang sama jasa lainnya, sedangkan putar kunci itu hanya ada di konstruksi. Lamsam. Lamsam ini biasanya untuk pekerjaan barang, untuk pengadaan barang. Lamsam itu adalah kontrak yang berdasarkan output. Kita butuh, contoh, kita butuh komputer 20, tuh kan? Ya sudah, berarti kontraknya ada lamsam, harus 20, 20-nya itu dikirimkan oleh penyedia. Nggak bisa 19. Terus kalau 19 gimana? Ya kalau 19, ya tidak akan dibayar. Karena kontraknya lamsam. Jadi sesuai sama awalnya itu ada dokumen tender, proses tender, dan lain sebagainya, ya kontraknya kan ngikut itu. Jadinya kalau kita minta 20 dan penyedia dulu pada saat tender dia menawarkan 20, gitu kan, ya sudah harus 20. Harus pas. Kurang tidak boleh, kalau lebih gimana? Kalau lebih ya itu jadi bonus bagi kantor, bukan untuk pribadi. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau sampai ada lebih gitu kan, pasti pas.
Itu yang namanya kontrak lamsam. Kemudian untuk harga satuan. Harga satuan ini sifatnya volumenya perkiraan. Kenapa perkiraan? Karena yang dibayarkan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya gini. Contoh untuk harga satuan begini. Kantor kita atau stan ngadain seminar. Terus kemudian ada konsumsi di situ. Di seminar itu ada konsumsi. Nah, konsumsinya ini menggunakan harga satuan. Kenapa? Karena nanti yang dibayarkan ke penyedia itu berdasarkan jumlah orang yang makan atau jumlah orang yang hadir. Oke, itu bedanya. Kalau lamsam, udah ditentukan komputernya 20, sudah harus 20. Kalau harga satuan, itu ngikut volumenya itu ngikut dengan realitanya, keadaannya. Oke, jadi kalau yang datang 20, terus kemudian untuk paket makan siang 40.000, oke kontraknya 40.000, berarti 40.000 dikali yang datang 20, ya udah 40.000 kali 20. Kalau ternyata yang datangnya 19, ya 40.000 kali 19. Seperti itu. Itu adalah kontrak harga satuan. Terus kemudian ada kontrak gabungan lamsam sama harga satuan. Oke, kalau lamsam tadi kan untuk barang. Kalau harga satuan ini biasanya untuk jasa lainnya. Yang harga satuan itu jasa lainnya. Nah, untuk kontrak gabungan lamsam dan harga satuan itu untuk konstruksi. Itu untuk konstruksi. Ceritanya gini, ketika kita itu ingin membangun, gitu kan, membangun sebuah gedung. Kalian tahu ada yang namanya bedeng ya? Bedeng tahu kan ya? Itu yang rumah papan itu ya, untuk ini, untuk tinggal para pekerjanya. Nah, bedeng itu masuk ke lamsamnya. Jadi di kontrak itu ditulis pembangunan bedeng 10 juta. Ya udah, dia mau lebih tanggung sendiri, kurang dari 10 juta, untungnya buat penyedia. Pokoknya namanya lamsam, akan dibayarkan 10 juta. Selesai. Untuk si bedeng. Begitu pula untuk mobilisasi, gitu kan. Kan mau nggak mau butuh crane contohnya, atau butuh bulldozer, atau butuh apalah saya nggak ngerti gitu kan, butuh peralatan, itu kan ada mobilisasinya, itu juga sifatnya lamsam. Jadi kalau di kontrak dibilang mobilisasi 50 juta, ya udah, kalau lebih ya untungnya buat si perusahaan, kalau kurang ya silahkan nombok, pokoknya mobilisasi harus ada. Kemudian, di dalam kontrak konstruksi itu, kan bukan cuma mobilisasi doang kan, pasti nanti ada pengubinan, ngubinnya, ngecatnya, ya kan, masang batanya, segala macam. Itu masuk ke harga satuan. Bisa aja kontrak itu dibilang untuk ruangan X itu luasnya 100 meter persegi. Tapi ternyata pas dibangun, ruangan X itu luasnya 110 meter persegi. Ya sudah, berarti kan mau nggak mau itu harus diubin ya. 110-nya itu kan memang semuanya harus diubin, kan nggak mungkin cuma 100-nya doang yang diubin, 10-nya enggak. Itu harus diubin semua, karena di harga satuan maka yang dibayarkan sesuai dengan realitanya. Begitu pula seandainya ternyata di ruangan X itu cuma 90 meter persegi, ya sudah, berarti pekerjaan pengubinan itu yang akan dibayarkan hanya 90 meter persegi dikali harga satuannya. Begitu pula dengan pekerjaan ngecat.
ngecat ini luas temboknya berapa ya? Oh, di kontrak luas temboknya 1000 meter persegi contohnya. Tapi ternyata realitanya luasan temboknya cuma 990. Ya sudah, yang akan dibayarkan yang 990. Nah, itulah contoh dari kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Jadi di dalam satu kontrak ada bagian yang akan dibayarkan secara lamsam, ada yang dibayarkan secara harga satuan. Oke. Selanjutnya kontrak putar kunci. Ini baru ada di Perpres gitu kan, baru di Perpres yang baru ini. Jadi dia itu lengkap. Pokoknya udah siap huni. Contohnya, kita ada proyek pembangunan guest house untuk kantor kita. Kontraknya putar kunci. Ya udah, pokoknya guest house-nya itu sudah siap huni dengan harga katakanlah 3M contohnya. Ya berarti kan di situ udah ada listriknya, udah ada pumpnya, oke? Karena kan nggak mungkin nanti, rumahnya udah jadi listriknya nggak ada, gimana kita mau makainya? Atau airnya nggak ada pump atau nggak ada jet pump, ya terserah gitu kan. Yang penting kan kita butuh air, ada air ya. Mau perkara dia mau pakai pump, mau perkara dia mau pakai jet pump, ya nah itu diatur di kontrak. Yang penting intinya ada air, ada listrik. Syukur-syukur kalau ada gas alam kayak gitu ya untuk masak, ya pokoknya sesuai sama kontrak itu siap huni dengan spesifikasi A, B, C, D. Jadi nanti pekerjaan itu dianggap selesai ketika ya udah kita udah bisa operasiin, kita udah siap huni. Contoh lainnya adalah kapal patroli untuk bea cukai. Ya kita beli, ya udah siap dong dioperasiin, gitu kan? Jangan sampai pas kita beli masih ada spare part atau bagian-bagian yang menyebabkan kapal itu belum bisa dioperasikan. Kemudian kontrak payung. Nah, kontrak payung ini itu adalah kontrak untuk beberapa satker. Contohnya begini kontrak payung. KPK itu mengadakan kontrak payung dengan Kementerian Keuangan terkait contoh sertifikasi penyuluh anti korupsi, sertifikasi penyuluh, gitu kan? Itu kontrak payung. Jadi ya udah nanti pokoknya Kementerian Keuangan nanti kalau mau ada sertifikasi anti korupsi itu ya ke KPK, gitu kan? Berarti konsekuensinya adalah seluruh unit yang berada di bawah Kementerian Keuangan nanti dia berkontrak dengan si KPK. Di sini dibilang volumenya belum diketahui, waktunya pun belum diketahui. Kenapa? Karena kan nggak tahu masing-masing satker nanti yang akan ikut sertifikasi itu berapa orang, ya kan? Masing-masing satkernya itu berapa orang sih yang ikut kan nggak tahu. Sehingga memang pada saat kontrak payung ini cuma dibilang harga satuannya per orang 50.000 katakanlah. Ya udah. Nanti tinggal dikaliin aja. Oh, stan ini nanti 20 orang, ya udah tinggal 50.000 dikali 20 orang. Itu. Tapi yang ditentukan di awal kontrak payung itu hanya harga satuannya aja. Volumenya nanti ngikutin dengan keadaannya, dengan tiap satkernya volumenya berapa. Begitu pula dengan waktunya. Satker X mau bulan Februari, Satker Y mau bulan April, ya monggo aja silahkan. Nanti tinggal koordinasi sama KPK waktu yang pas untuk melaksanakan sertifikasi itu. Itulah si kontrak payung. Yang terakhir ini adalah biaya plus imbalan. Biaya plus imbalan ini untuk pengadaan barang, konstruksi, sama jasa lainnya
dalam rangka penanganan keadaan darurat. Ini juga baru. Nilai kontraknya merupakan biaya aktual ditambah dengan imbalan persentase atas biaya aktual dan imbalan dalam jumlah dengan jumlah tetap. Ya intinya ginilah ya. Ini lagi keadaan darurat, terus kemudian pemerintah contohnya butuh obat gitu kan ya. Ya udahlah pakai PTX gitu. Biaya obatnya berapa nih di pasaran? 100.000. Ya udah, kalau begitu kita kan nggak mungkin harga obat 100.000 kita bayar ke PTX 100.000 itu nggak mungkin. Kenapa? Karena obat itu kan nanti akan didistribusikan. PTX membutuhkan dana untuk mendistribusikan obat itu kan. Sehingga kita hitung lagi, oh ini harga 100.000. Kira-kira Bapak kalau ngirim ke Papua berapa sih? Oh jadi 150, oke 150. Kemudian ada imbalan dengan jumlah tetap. Ya ada imbalannya lah. Emangnya PTX itu kerjanya kerja rodi, kerja amal gitu kan enggak. Yang namanya perusahaan kan dia juga butuh untung kan, tapi dengan jumlah yang masuk akal. Berarti kalau ya udah 150 juta, berarti untungnya ya udah ya 1% aja katakanlah. Berapa tuh? 150.000 1%-nya ya udah 1.500. Berarti untungnya si PTX adalah 1.500 per obat. Contohnya. Itu hanya tinggal kontraknya seperti apa. Dia mau ngasih untungnya berapa persen. Oke, karena kan ya nggak mungkin tadi yang saya bilang harga 150.000 negara bayarnya 150.000, ya siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Kan si PTX itu butuh bayar gaji karyawan juga, gitu kan? Dan butuh seandainya nanti obatnya harganya toto naik segala macam, ya itu kan tanggung resikonya dia. Itu kontrak biaya plus imbalan. Untuk yang konstruksi, dia itu ada 3, yaitu lamsam, waktu penugasan, sama kontrak payung. Kontrak payung ini sama lah ya, seperti yang sebelumnya gitu kan. Terus kemudian kalau untuk waktu penugasan, yang beda ini waktu penugasan, ini biasanya untuk pengawas gedung. Katakanlah, oh gedung ini dibangun 20 bulan. Oke, berarti kan perusahaan yang mengawasi itu juga harus bekerja selama 20 bulan. Ya kan? Karena kan harus dong ada yang ngawasin itu gedung pas bangun 20 bulan. Ternyata gedungnya ini molor. Gedungnya menjadi 21 bulan. Ya mau nggak mau, ya kan? Yang ngawasin juga 21 bulan dong. Karena kan nggak mungkin kalau tidak ada yang mengawasi. Sehingga disebutlah yang namanya waktu penugasan. Kemudian ada juga yang namanya kontrak tahun jamak. Ini yang lebih dari 1 tahun anggaran. Kontrak tahun jamak. Nah, untuk kontrak tahun jamak ini, itu paling lambat 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Selain itu juga, untuk kontrak tahun jamak, prosedurnya beda. Pertama, Satker itu harus minta izin ke Kementerian Teknis terkait. Kalau berhubungan dengan bangun gedung, biasa sih bangun gedung ya, yang 3 tahun. Kalau berhubungan dengan bangun gedung, dia harus izin ke Kementerian PUPR namanya sekarang ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dia minta izin dulu. Pak, ini saya mau bangun gedung, tapi gedungnya kontrak tahun jamak ya Pak, 3 tahun. Terus dikasihlah dokumen ya, pokoknya ya ada rapat, ada dokumen, intinya meyakinkan bahwa memang gedung itu dibangun 3 tahun, nggak bisa cuma 1 tahun.
Nanti si PUPR akan yang ngasih surat lah ya, bahwa memang gedung ini 3 tahun. Selanjutnya dari PUPR, satker tersebut harus izin ke Kementerian Keuangan. Fungsinya apa? Untuk memastikan bahwa proyek ini akan dibiayai selama 3 tahun anggaran. Jangan sampai nanti DIPA-nya cuma ada di tahun pertama doang, nanti tahun kedua, tahun ketiga nggak ada di DIPA, nggak bisa dibayar kan? Jadi ya istilahnya mengamankan uangnya lah. Jadi sampai gedung ini jadi, walaupun lebih dari 1 tahun anggaran, uangnya tersedia. Itu alasannya kenapa dia juga harus izin ke Kementerian Keuangan. Itulah dia si kontrak tahun jamak. Kemudian ada yang namanya bentuk kontrak. Yang pertama, bentuk kontrak adalah bentuk pembelian, kwitansi, bond, segala macam. Itu bisa sampai dengan 10 juta untuk barang sama jasa lainnya. Sedangkan kalau kwitansi, ini kwitansi, harus ada kwitansinya, tapi kwitansinya juga kwitansi bendahara ya, gitu kan. Itu bisa sampai 50 juta. Selanjutnya ada yang namanya surat perintah kerja, itu 50 sampai 200. Tapi untuk konsultansi itu cuma sampai 100. Jadi di antara 50 sampai 200 atau sampai dengan 100 juta untuk konsultansi, dia itu bentuknya mirip sama kontrak, cuman dia jauh lebih ringkas. Kurang lebih cuma ada 1 halaman lah. SPK ini tuh cuma 1 halaman. Ya intinya PTX akan mengirimkan barang ABCD ke stan. Gitu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli. Dah, tanggal 5 harus sudah selesai. Dengan harga 60 juta selesai. Cuman gitu doang. Itu SPK. Lebih besar dari 200 juta atau untuk konsultansi lebih besar dari 100 juta harus menggunakan kontrak yang panjangnya naudzubillah gitu kan ya, lumayan tebel gitu kan. Silakan aja nanti dibaca. Yang terakhir adalah surat pesanan atau PO atau purchase order. Ini untuk kalau kita beli di toko daring. Jadi ketika kita beli dari toko daring ya biasa pas kita log out kan ada tuh ya kayak resumenya itu kan, kalau kita belanja-belanja online ya, itu kan ada resumenya ya, seperti itulah, itu surat pesanan. Contohnya, saya membeli 3 buah komputer, ya udah nanti kan Anda muncul tuh di surat pesanan 3 buah komputer, merek Dell, tipe ABC, harganya 10 juta dikali 3 sama dengan 30 juta. Udah, itulah dia surat pesanan. Demikian teori mengenai kontrak. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Ayo, silakan mengenai kontrak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, tapi jangan didiskualifikasikan. Silakan. Izin Pak, saya Pak. Fahri ya? Iya. Oke Fahri, gimana Fahri? Bentar Pak, saya buka PPT lagi ya. Tadi tentang kontrak, jenis kontrak. Kenapa? Tadi kontrak apa yang volume tadi ya? Bentar Fahri, ini komputer saya hang. Bukan iya, hang. Pak, saya. Not responding ini kenapa? Kontrak yang mana? Tadi yang kontrak volume dan waktu pengirimannya belum ditentukan tadi apa tadi Pak? Saya lupa. Kontrak payung. Nah itu kontrak payung. Nah itu berarti kontrak payung itu bisa nggak Pak kalau kita butuh banget nih, tapi maksudnya dalam kondisinya kita lagi butuh banget, terus barangnya itu lagi nggak ada.
Nah, kita itu trust sama penyedianya itu. Jadi udahlah, saya booking aja 20 laptop. Nanti jika sudah ada barang itu bisa langsung dikirimkan seperti itu. Terus apakah, nah itu kan kontraknya itu kan sudah ditandatangani, tetapi volume dan waktunya belum apa ya, belum ditentukan kan Pak. Nah itu pembayarannya pas kapan Pak? Apakah sudah barangnya sudah sampai dan sudah sesuai, dan apakah langsung pas ditandatangani itu dia tuh udah dibayar? Gitu Pak. Oke, bentar ya. Ini saya ngurusin, ini saya not responding sebentar. Kontrak. Oke, Fahri, satu-satu pertanyaannya. Tadi kamu kayak pertanyaan ada 2 deh. Jadi dibayarkannya itu ketika barang atau jasanya itu udah dikasih, itu dibayar. Oke? Atau bisa juga seandainya tadi saya bilang seminar ya, bukan seminar, apa namanya, sertifikasi, ya kan? Nah, itu bisa juga bayarnya itu per semester. Itu pokoknya sebenarnya sih untuk pembayarannya itu tergantung kepada yang berkontrak. Si PPK sama si penyedia ini itu mau pembayarannya itu kapan, ya udah tertulis di situ. Tapi yang tertulis di kontrak dilakukan tender itu harus juga tercantum di dokumen tender. Oke, jadi katakanlah pembayarannya akan dilakukan setiap 6 bulan apabila pekerjaan sudah mencapai bla 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 bla. Yuk, tinggal kita ikutin. Tapi satu poin yang menjadi inti pada saat pembayaran adalah negara tidak boleh rugi. Dalam artian begini, dalam artian ketika negara itu sudah dapat barang atau jasanya, udah dapat nih, gitu kan? Itu silahkan dibayarkan. Tapi ketika barang atau jasanya itu belum selesai atau belum bisa dipergunakan, itu tidak boleh dibayar. Atau klausul yang ketiga, apabila ketika kita bangun gedung, ini sorry ya, saya keluar sebentar dari si kontrak payung, tapi berhubungan dengan pembayaran juga. Apabila ketika konstruksinya kan 3 tahun ya, gitu kan nggak mungkin nanti kita bayarnya di belakang, gitu kan, nanti udah 3 tahun baru dibayar, katakanlah 10M dibayar di belakang, kan nggak mungkin. Maka kontraknya dibayarnya dalam bentuk yang namanya termin. Termin itu apa? Termin itu berdasarkan progres pekerjaannya. Contoh, ketika bangunan itu sudah jadi 20%, maka negara akan membayarkan 15%. Itu contoh. Itu tertuang di kontrak. Terus yang menyatakan bangunan itu sudah 20% dari mana? Dari si konsultan pengawas. Dia yang menyatakan, oh gedung ini sudah selesai 20%. Berdasarkan data A, B, C, D. Dia punya ininya, punya rekapannya. Oke, berarti bisa dibayarkan maksimal 20%. Tergantung di kontrak. Biasanya sih kalau saya bikin kontrak, saya kurangin 5. Jadi kalau gedungnya jadi 20%, saya bayar 15%. Tapi kalau kalian mau bayarnya 19%, 18%, silahkan, cuman kan angkanya nggak enak ya. Kayak gitu. Begitu pula dengan si kontrak payung. Ketika tadi pekerjaan barang atau jasanya udah selesai, ya sudah. Dia nanti akan dibayarkan setelah udah selesai itu. Gitu, Fahri. Jadi kesimpulannya sih tergantung kontraknya. Bunyinya seperti apa? Apakah per termin, apakah per bulan, ataukah setelah dia itu selesai. Yang penting
negara tidak dirugikan, dan negara sudah mendapatkan barang atau jasa yang setimpal pada saat pembayaran itu. Oke, Farid, itu mengenai pembayarannya. Terus, tadi pertanyaan yang pertama apa? Sorry. Yang pertama apa tadi, Farid? Terkait dengan ini Pak, penyediaannya, apakah maksud saya tadi dia apakah waktunya mendesak seperti itu atau dia apakah tidak mendesak? Contohnya kayak kita pengen butuh laptop, tapi laptopnya tuh barangnya harus bagus atau ada spesifikasi tertentu, sedangkan di penyediaannya sedang kosong, tapi akan disediakan di beberapa bulan ke depan. Jadi kita kayak booking duluan kayak gitu Pak. Dengan penandatangan kontrak, nanti jika barangnya sudah jadi, apakah langsung bisa dibayar seperti itu, Pak? Apakah kayak gitu Pak, maksudnya implementasi dari kontrak payung itu? Sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi kontrak payung itu ya namanya juga payung gitu ya. Ini semacam kayak kontrak saya sudah melakukan perikatan dengan Fahri gitu. Ini sih biasanya jasa lainnya, Fahri. Itu kita nggak bisa pakai barang itu biasanya pakainya lamsam. Oke, jadi saya melakukan perikatan sama Fahri. Nanti Fahri akan mengajar ngaji, katakanlah, gitu kan? Fahri nanti ngajar ngaji, gitu kan? Nah, saya kontrak payung. Cuman di kontraknya itu cuman ada nanti sekali pertemuan Fahri, saya bayar Fahrinya 50.000 ya, gitu. Tapi nanti di kontrak itu nggak dijelasin kita itu ngajinya kapan. Pokoknya sekali pertemuan 50.000 aja dalam tahun 2021. Nah, nanti setelah kita bikin kesepakatan, oh bisa nih tanggal 7, ya udah kita ngaji tanggal 7, gitu kan. Terus nanti tanggal berapa lagi. Nah, kemudian untuk pembayarannya ya tergantung juga kesepakatan kita di awal. Setelah 2 pertemuan 1 sama 2 nanti saya bayarkan ke Fahri seperti itu. Begitu pula dengan jumlah atau volume jumlah orangnya, nanti yang ikut ngaji berapa orang ya? Ya udah nanti pokoknya 50.000 per orang, nanti tinggal kalau yang ikut 3 orang tinggal dikali 3. Seperti itu kurang lebih, Fahri. Jadi intinya si kontrak payung itu ya kita cuma melakukan perikatan, istilahnya itu booking lah. Saya booking Fahri gitu kan untuk ngajar ngaji, tapi waktu sama jumlah nanti yang mau ikut berapa orang itu belum tahu. Pokoknya per orangnya udah ada, dan nanti seandainya saya butuh pengajar ngaji ya pasti sama Fahri karena saya udah kontak gitu. Nah, untuk kasusnya kamu tadi, kasus kamu tuh tadi kan kamu butuh cepet ya komputer ya. Contohnya kamu itu komputer butuh cepet, tapi ternyata baru ada komputernya mungkin 3 bulan lagi, seperti itu. Stoknya baru ada 3 bulan lagi. Itu bukan kontrak payung. Jadi untuk pengadaan komputer itu kontraknya tetap lamsam. Oke, kontraknya tetap lamsam. Terus di situ yang namanya lamsam itu kan jelas. Kontraknya berlaku 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan komputer itu harus datang. Atau kalau tadi Fahri bilang mendesak nih, gitu kan? Berarti katakanlah 1 minggu. Berarti dalam 1 minggu komputer itu harus ada. Oke. Nah, terus setelah tanda tangan kontrak nih si penyedia sama PPK tanda tangan. Ternyata di gudangnya distributor habis itu komputer. Karena kan harus sama ya. Kalau kita beli komputer merek sama tipenya ya sama. Pokoknya barang itu gitu kan yang datang gitu kan. Ternyata tipe itu habis. Nah, terus kita butuh cepet gitu kan. Karena kan di kontraknya cuma 1 minggu. Nggak bisa kalau dia baru ada lagi 2 bulan, penyedianya nanti bisa masuk daftar hitam. Kenapa? Karena yang menyalahi kontrak gitu. Kontraknya 1 minggu, tapi ternyata barangnya nggak datang 1 minggu. Nah, siasatnya adalah kalau seperti itu, kita tidak perlu menunggu sampai komputer tipe itu ada, karena kan masih 3 bulan. Itu kita nggak perlu nunggu.
Caranya adalah si penyedia ini itu minta surat resmi ke prinsipal atau distributor. Prinsipal itu pemegang merek. Merek HP, ya prinsipalnya dari HP. Jadi ada HP Indonesia, nah itu suratnya dari HP Indonesia gitu kan. Pemegang mereknya yang menyatakan bahwa tipe komputer itu tidak ready stock atau discontinue atau segala macam lah, entah alasannya apa. Terus kemudian oleh karena barang itu tidak ada, maka akan digantikan dengan tipe Y. Yang X itu tadi nggak ada, maka akan digantikan dengan tipe Y. Tipe Y-nya nanti akan diberikan spesifikasi. Kemudian dikasihlah ke PPK. Dikasihlah surat itu ke PPK, nanti dievaluasi berdasarkan spesifikasinya. Kita lihat, oh kemarin Pentium-nya 3,3 GHz, sama nggak? Terus kemudian RAM-nya sama nggak? Segala macam kita lihat. Ketika ada perubahan ketika ada perubahan seperti itu, karena barangnya discontinue, udah tanda tangan kontrak, prinsipnya balik lagi, negara tidak boleh dirugikan. Itu pokoknya balik semua ke situ, gitu kan? Selama spesifikasinya itu lebih atau sama, maka PPK bisa melakukan adendum atau perubahan kontrak. Tapi kalau spesifikasinya lebih rendah, nah itu berarti PPK bisa menolak. Oh, jangan tipe yang inilah, tipenya yang lain. Ini kan di bawah spesifikasi yang kemarin. Gitu. Jadi kalau speknya lebih tinggi, ya udah kita adendum aja. Cara adendumnya gimana? Ya udah di bagian yang harus diubah, yaitu di lembar spesifikasi, nanti akan tertulis spesifikasi awal dan di samping kanannya spesifikasi yang diubah. Gitu. Jadi dalam 1 minggu kita bisa mendapatkan komputer. Ya alhamdulillahnya dengan barang yang lebih bagus. Kayak gitu Fahri, kurang lebih. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Iya. Silakan kalau ada yang mau nanya yang lain. Saya izin tanya Pak. Ya Daus, silakan. Tadi itu kalau saya nggak salah dengar ya Pak, di penjelasan Bapak itu yang terkait yang kontrak yang gabungan, yang lump sum sama harga satuan kalau nggak salah tadi ya Pak. Nah itu situ tadi kalau saya nggak salah dengar itu Bapak jelaskan kalau misalnya di kontrak itu misalnya disetujui 10 juta gitu ya Pak, dan ternyata ada kelebihan nanti, misalnya mungkin dari mungkin yang bisa direalisasikan sama penyedia itu mungkin bisa di bawah dari 10 juta itu, nanti kelebihan itu jadi keuntungan buat penyedia. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apa hal kayak gitu tuh bukannya bisa jadi apa ya Pak, kayak akal-akalannya si penyedia itu Pak, biar untuk mengurangi terus biaya-biaya itu Pak. Jadinya yang harusnya bisa lebih maksimal jadi pengurangan biaya terus gitu Pak, untuk mencari keuntungan itu. Itu sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Daus. Jadi gini Daus. Yang bisa seperti itu, yang tadi saya bilang 10 juta gitu kan ya, tapi ternyata bedengnya harganya 9 juta, berarti kan si penyedianya untung 1 juta gitu kan ya. Nah, itu sudah tertulis di kontrak bahwa ini akan dibayarkan lamsam. Karena kan lamsam, gitu kan, udah pasti. Ya udah 10 juta ya 10 juta. Bukan si harga satuan, tapi ini lamsam. Terus kalau kata Daus tadi, itu kan berarti kan nanti bisa dong si penyedia, ya udah bedeng harga 9 juta, katakanlah biasa bikin bedeng habis 9 juta, ditulis saja di kontrak 50 juta gitu kan. Kan enak kan, untungnya gede. Ya enggak? Tulis saja 50 juta. Permasalahannya adalah sebelum kita membuat kontrak,
kita itu ada proses tender kan. Kalau kalian itu istilahnya tanda kutip rakus gitu ya, bidding 9 juta, kalian tulis 50 juta, ya kalian nggak akan menang tender. Karena harganya kan akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya kan? Pasti nanti perusahaan lain nulisnya biddingnya 15 juta atau bidding 12 juta, yang menyebabkan nanti total harga dari pembangunan gedung itu ya kalah kita sama yang lain. Seperti itu. Jadi kemungkinannya sih kecil kalau mereka mau ngambil untungnya gede banget gitu kan ya. Kemungkinannya kecil karena mereka ada proses tender dan mereka harus bersaing secara harga di situ. Jadi mereka ya daripada kita mikirin untung gede-gede tapi nggak dapat, mendingan kita untung cuman sedikit tapi kita dapat proyek itu gitu. Itu terus kurang lebih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan kalau ada yang lain. Oh, saya menyampaikan izin Pak, ada teman-teman yang meninggalkan Zoom karena terkendala. Ada Atika, katanya mati listrik Pak, sama Elsa baru vaksin. Iya, nggak apa-apa. Baik Pak. Ya itu yang namanya PJJ ya, gitu kan. Kalau listrik mati, masa saya nyalain mahasiswanya kan nggak mungkin, ya kan? Atau tahu-tahu internetnya mati atau gimana ya nggak bisa nyalain juga. Cuman ya itu saya wanti-wanti. Kalau mau ujian gitu kan, pastiin laptopnya itu udah dicas. Jadi seandainya mati listrik bisa dipakai. Atau ada backup segala macam. Kalau pas kuliah sih nggak apa-apa. Tapi kan yang penting pada saat ujian itu kan merugikan kalian ya. Itu harus dimitigasi. Yep. Nggak apa-apa Dino. Emang kalian belum divaksin semua ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Itu ya kalau di tempat saya sih ada pendataan dari RT ya. Ya mungkin belum nyampe sana, saya nggak tahu lah di tempat kalian gimana. Tapi kalau di Jakarta kemarin itu ada pendataan dari RT. Terus kemudian ada yang vaksin massal di GBK itu kan udah berkali-kali itu ada vaksin massal, ya kalian bisa ikut sih. Karena kemarin dibilangnya vaksin massalnya itu nggak harus KTP DKI. Itu cuma kalau di tempat kalian ya saya kurang tahu prosedurnya, mungkin bisa ditanyakan. Terus sebenarnya sih ada info ya, ada infonya itu ini sih sebenarnya masih konsep, belum pasti jadi. Kemungkinan ini kalian tingkat berapa sih? Tingkat 2 kan ya? Tingkat 2 ya. Kan masih kuliah ya. Jadi ada kemungkinan mulai semester besok kalian masuk. Kemungkinan. Terus gimana? Kok masuk masih coronanya kayak gini masuk? Ya rencananya sih kalian akan divaksin di kampus. Rencananya. Jadi setelah divaksin ya kalian masuk begitu. Nggak enak ya? Enak kan pasti akan di rumah ya. Jadi yang diserukan pemerintah PPKM jadi tetap diabaikan atau gimana Pak? Oh enggak. Itu sih nggak diabaikan. Ini kan asumsinya PPM ini kan PPKM, sorry. PPKM Pak. PPKM ini kan cuma sampai tanggal 20 ya. Asumsinya sih September kan udah nggak PPKM asumsinya. Tapi kalau September itu masih PPKM ya kemungkinan kebijakan ini nggak dipakai. Jadi masih wait and see lah. Karena ya bagaimanapun kalau pemerintah bilang harus di rumah semuanya ya di rumah. Ini kejadiannya itu sama kayak adik-adik kita yang SMA ya. Kalau nggak salah kan rencananya bulan Juli ini masuk kan ya. Kalau nggak salah ya yang SMP sama SMA untuk di Jakarta. Tapi ternyata karena ada pandemi yang lebih mengganas kayak gini akhirnya kan dibatalkan. Gitu. Jadi rencana tinggal rencana. Nggak tahu lah nanti masuknya kapan. Tapi kalau dari sisi kalian kayaknya enakan di rumah lah ya daripada ke kampus. Iya, ngomong-ngomong berarti tahun ini kalian nggak bayar kos-kosan ya? Enggak, Pak. Enggak ya Farhan ya?
Karena kan udah nggak ngekos sama sekali setahun ini ya. Ya lumayan lah, irit lah. Makannya irit kan, nggak bayar ini. Terus siapa tahu internetnya juga irit, pakai wifi di rumah. Daripada nanti di kos-kosan harus pakai data segala macam. Oke, Dapat kuota silakan. juga, Pak. Pakai apa, Dino? Dapat kuota, Pak. Oh, mahasiswa dapat kuota ya? Bentuknya Iya. uang apa kuota, Dino? Kuota, Pak. Oh, Kuota paket data. dikasih berapa? Kalau saya Telkomsel 45 GB. 45 giga Iya, Pak. itu per bulan? Iya, per periode sebulan sekali, Pak. Iya, maksudku berarti 45 giga itu dapatnya per bulan. Iya, Pak. Oh, itu dikasih dari kampus? Iya, dari kampus. Wah, enak 45 giga buat Hematnya plus kuliah. Pak. Nanti ujung-ujungnya buat main game online ini. Ya Pak Tito, Pak. Iya nggak sih? Ya, tapi menurut Pak. saya, ya sebenarnya mau siapapun, ya menurut saya nggak apa-apa lah. Kalian ngezoom kan cuman berapa giga daripada mubazir 40 giga. Iya kan? Ya prinsip saya sih yang penting ujiannya nilainya bagus, sudah gitu aja. Kalau di tengah-tengah kalian udah ngerti terus sisanya main game main apa ya nggak apa-apa. Tapi emang anak zaman sekarang mainnya main game depan ini ya, depan gadget ya. Kalau zaman saya kan dulu mainnya ke lapangan gitu kan, keluar. Udah beda zaman. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Farhan gimana, Farhan? Mengenai metode harga satuan, Pak. Nah, di sini kan harga satuan itu kan di kontraknya itu harganya tetap, tapi volumenya itu perkiraan. Dan perhitungan volumenya itu sendiri kan setelah pekerjaan selesai. Nah, di sini bukannya kalau kita lihat bisa terjadi kayak apa ya, Pak, malpraktek gitu, Pak. Bisa jadi yang penyedia itu menganggapnya kayak volumenya gitu diperbesar gitu, Pak. Sedangkan bisa juga kalau dari pihak pengadaan itu sendiri kayak kerjasama gitu, Pak, untuk memperbesar volumenya, Pak. Kan bisa seperti itu, Pak. Apakah emang rawan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Farhan. Oke, gini. Kalau kalian bilang memperbesar volume gitu ya, biar untungnya makin gede, gitu kan? Siapa tahu nanti untungnya gede kalian kecipratan, gitu kan? Siapa tahu. Nah, kalau dibilang memperbesar volume, gampangnya gini deh. Kita mau bikin pagar ngelilingin kampus. Katakanlah pagarnya itu luasnya 1000 meter persegi gitu kan. Ya kalau menurut saya kalau memang itu sudah keliling 1000 itu sudah ngelilingin kampus kan tidak mungkin kita mengada-ngada 1100. Ya enggak? Begitu pula dengan bangunan. Bangunan katakanlah di ruangan direktur, katakanlah di ruangan direktur, kemudian ruangan itu dicat. Luas ruangannya yang dicat kan ketahuan luasannya berapa. Nah, disitulah yang namanya peran si konsultan pengawas. Jadi, konsultan pengawas itu sebenarnya dia nanti yang ngukur. Ini berapa sih benarnya ini ruangan yang dicat ini luasannya? Ya enggak. Nanti kalau benar nggak sih 1000, oh ternyata cuma 900, ya udah PPK nanti bayarnya 900 saja. Bisa kayak gitu. Jadi ya memang tergantung pengukuran. Nah, yang bahaya itu adalah kalau tadi Farhan bilang sebenarnya bukan sama PPK ya, tapi lebih ke kontraktornya yang bangun gedung, dia itu kerjasama atau istilah apa kong kaling kong gitu ya, sama si pengawas. Nah, itu selesai. Memang kejadiannya seperti itu, Farhan. Jadi yang kerjasama ya si pengawas sama si kontraktor. Nanti pengawas lapor, benar Pak, itu 1000 meter persegi gitu kan. Tapi ternyata cuman
900 gitu, dilaporkannya 1000. Nah, itu biasanya sering terjadi seperti itu. Terus gimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah biasanya PPK sebelum dia bayar, kalau PPK-nya hati-hati ya, sebelum dia ngebayar, dia ngukur. Ya mungkin nggak semuanya diukur lah ya, dia sampel lah ya, gitu kan. Ayolah kita ukur sama-sama si PPK sama si mandornya contohnya. Ayo diukur nih, temboknya luasannya berapa yang kalian cat. Diukur sama-sama. Nanti kalau udah ketemu ukurannya itulah yang dibayar. Itu kalau PPK-nya yang hati-hati. Kalau PPK-nya nggak hati-hati, ya udah berdasarkan laporan si pengawas aja, dapatnya berapa ya udah itu yang dibayar. Itu tergantung orangnya. Terus gimana? Nanti kan ada yang namanya pemeriksaan. Ya kan? Ada yang namanya pemeriksaan oleh inspektorat atau oleh BPK. Ya, nanti dilihat di situ siapa yang teledor. Seandainya nanti pas BPK datang, dia sampel itu gedung, diceklah ngecatnya itu berapa meter persegi. Oh, ternyata cuma 900 yang dibayar 1000. Kalau kayak gitu nanti BPK tinggal memberikan rekomendasi. Ini yang salah yang mana? Gitu kan? Apakah pengawasnya yang teledor, yang salah ngasih report, atau PPK-nya yang memang nggak mau tahu dan lain sebagainya. Nah, nanti ya udah tergantung hasil audit dari inspektorat atau BPK. Itu kalau diperiksa, karena kan inspektorat sama BPK itu kan meriksanya sampel. Tidak semuanya itu diperiksa. Tidak semua kantor diperiksa, dan tidak semua proyek diperiksa. Jadi, sampel. Kalau ketahuan ya apes, kalau nggak ketahuan ya integritas aja, seperti itu. Itu yang terjadi di lapangan. Gitu, Farhan. Baik, Pak. Dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Iya. Nanti pengalaman yang buruk-buruk jangan diiniin ya. Itu cuman ya itu kan kenyataan ya di lapangan. Pokoknya saya cerita kenyataan di lapangan dan itu nggak bagus gitu kan. Jadi nanti kalau kalian jadi PPK ya hati-hati gitu. Nanti kalau kalian jadi PPK ya kalau memang itu 900 ya kalian bayar 900. Biar nggak disalahin. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Saya izin bertanya, Pak. Gimana Dino? Terkait tadi kontrak berjamak tadi kan maksimal 3 tahun ya, Pak, jangka waktunya. Nah, misalnya kalau pekerjaan konstruksi estimasi selesainya tuh ternyata lebih dari 3 tahun gitu, itu harus tetap kontraknya 3 tahun terus nanti bisa diperpanjang atau bagaimana, Pak? Oh gitu, oke. Sebentar. Bentar. Mana ini? Bentar ya Dino. Takut saya salah jawab, saya lagi buka aturannya biar pas. Baik, Pak. Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang jasa yang lebih dari 1 tahun. Oke. Penyelesaian pekerjaan misalnya lebih dari 12 bulan, penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran, atau pekerjaan yang memberi manfaat lebih, dan paling lama 3 tahun. Aturannya memang bunyinya paling lama 3 tahun anggaran. Ternyata tertulis di aturannya untuk kontrak tahun jamak paling lambat 3 tahun anggaran. Berarti Begitu. kalau seperti itu mau nggak mau harus maksimal pekerjaan yang 3 tahun itu nanti kalau mau diselesaikan kontrak lagi gitu ya? Betul. Oh. Jadi mungkin caranya gini. Caranya bisa tahun ini kita bangun apanya dulu selama 3 tahun gitu kan ya. Nanti 3 tahun mendatang kita mau bangun apa lagi. Jadi
tendernya 2 kali. Tender 2 kali dengan penyedia yang ya mungkin bisa beda, bisa juga dia lagi, tergantung hasil tender. Karena ya di peraturannya memang tertulis 3 tahun, nggak bisa lebih. Baik Pak, dapat dipahami Pak. Iya, Terima kasih Pak. tapi pengalaman itu kayak gedung, aduh nanti kalian kalau ke stan, kalau kalian balik ke kampus tuh udah gedung baru loh, udah dibangun, udah jadi itu Bapak 8 lantai, pokoknya udah kebentuk lah itu sampai atas, udah sampai lantai ke atas gitu kan, mungkin tinggal ngerapihin, itu kontraknya 20 bulan. 20 bulan berarti kan ya nggak nyampe 2 tahun ya, 1,5 tahun gitu kan ya. Jadi ya asumsi saya sih untuk bangun gedung itu aja 20 bulan, masa 36 bulan nggak selesai gitu lah. Itu sih asumsinya. Cuman kalau memang seandainya memang ada gedung yang lebih kompleks atau bangun jembatan atau bangun apa, ya mau nggak mau harus dipenggal ininya, pekerjaannya. Untuk tanggung jawabnya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Atau kalian udah pada mau siap-siap ini ya? Udah siap-siap? Waduh, ada yang mau ini nonton Netflix, ada yang mau tak apa-apa, saya juga jadi mahasiswa dulu kan begitu juga kan, rasain lah. Apalagi kalau kalian kuliahnya 1 hari 9 SKS, aduh, udah capek deh dengerin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Boleh Farid, tanya lagi Pak? oh boleh. Oh ya. Tadi terkait dengan ini Pak. Farid, Ya Pak. kamu nanya lagi, teman-teman yang lain ngedumel tau nggak? Biasanya kan gitu, ini orang nanya lagi, selesai nanti. Iya Nggak sih, apa-apa. Kalau saya sih nggak saya apa-apa. lagi malas nih sendiri. Makanya Kalau saya kalau nggak apa-apa. iya rame-rame gini saya jadi ada teman gitu Pak. Kalau di rumah kan sendiri gitu Pak, nggak ada apa-apa. Dasar. Gimana kamu nanya Pak? Iya, tadi nggak tahu Pak, tadi saya terkait kontrak terima jadi. Jadi kalau kita untuk ke tendernya itu kan berarti semua pekerjaannya udah jadi semua, kita terima jadi aja kan Pak. Nah dalam suatu putar kunci sekarang. apa Pak? Namanya putar kunci. Oh putar kunci. Iya. Iya. Udah diganti namanya. Memang dulu sebelumnya itu terima jadi. Iya. Nah itu kita bisa ikut ngatur juga nggak Pak? Ibaratnya oke deh aku kasih 1 M tapi nanti barang-barangnya terus yang untuk ngebangunnya kamu harus pakai ini, pakai itu. Maksudnya nggak mereka yang nentuin. Jadi kualitas dari barangnya kita tahu. Kalau dia yang nentuin mungkin bisa dikasih jelek itu kualitas barangnya. Seperti itu Pak. Oke. Jadi gini, memang yang namanya di kontrak konstruksi itu ada mereknya. Dalam artian pada saat tender gitu kan, mereka kan menawarkan, kan yang namanya gagang kunci aja itu kan ada merek kan, ya kan? Kunci itu ada merek gitu kan. Terus apalagi ya, cat itu kan juga ada merek karena kan menentukan kualitas segala macam. Oke. Nah, itu ada di surat penawaran mereka. Mereka nawarin mereknya apa? Dan itu nanti yang akan kita pindahkan ke dalam kontrak. Jadi ya sesuai sama merek itu. Kalau memang dia menang tender, dia menawarkan catnya mereknya X, ya cat itu yang dipakai. Kalau nanti dia menawarkan klosetnya mereknya bukan Toto, tapi Otto gitu kan, T-nya nggak ada gitu kan, mereknya Otto. Dan ternyata dia menang tender, ya udah si Otto itu yang dipakai. Kita nggak bisa menyalahkan penyedia gitu kan, kok pakainya Otto gitu kan, harusnya kan ada T-nya lagi di depan. Loh kan kontraknya bunyinya Otto, dan saya nawarin dulu pada saat tender itu mereknya Otto, kenapa saya dimenangin, kan digituin. Terus yang salah siapa?
Yang salah itu adalah pokja pemilihannya. Dilihat dong spesifikasi pada saat dia bikin dokumen. Pada saat kita bikin dokumen tender, gitu kan, kita itu harus mencantumkan spesifikasi barang yang bagus, yang berkualitas. Yaitu pinter-pinternya kalian nyari lah spesifikasinya Toto itu yang pakai T. Itu spesifikasi kayak apa sih? Gitu kan? Itu aja, kalian pegang spesifikasi itu sehingga orang-orang nanti akan menawarkan mereknya Toto. Kalau kalian spesifikasinya itu nggak sesuai atau ngasal, ya bisa jadi mereknya Otto tanpa T itu yang masuk dan dia yang menang. Karena sudah pasti dong, kalau spesifikasi masuk, mereknya Tito gitu ya. Bisa nanti mereknya Tito gitu yang muncul di kloset gitu. Ya kan, kalau spesifikasinya kalian maunya Toto tapi nggak rigid, ternyata mereknya Tito yang masuk dan dia yang menang, ya sudah, kalian dapat barangnya Tito. Dan PPK nggak bisa komplain karena kontraknya tercantum mereknya Tito. Seperti itu. Jadi ya sudah, terima nasib. Gitu, Fahri. Iya Pak, berarti sudah ada rancangannya yang diajukan gitu Pak. Jadi terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya begitulah. Ya bukan mukanya doang yang bau, ya semuanya nanti jadi bau ya mereknya Tito. Enggak lah, canda. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, saya dulu kan pernah ada kelompok ya, Dino ya? Iya Pak, pernah Pak. Itunya kelompoknya berapa? Berapa orang ya, Dino? 5 5 ya? orang Pak. Oh, 5 orang. Oke. Nggak apa-apa lah, 5 orang lah. Saya mau minta tugas nih. Tugas, gitu kan. Ya, tanpa mengurangi kalian main game online gitu lah ya. Tapi kan nggak mungkin seharian kalian main game. Tugas. Jadi, minta tolong kalian cari di internet contoh kontrak untuk pengadaan barang, untuk pengadaan konstruksi, untuk yang jasa lainnya, sama contoh kontrak untuk konsultansi. Contohnya. Terus silakan didiskusikan di kelompok kalian, bedanya apa sih di antara keempat itu? Kalian ambilnya satu-satu, ya kan? Satu barang, satu konstruksi dan lainnya, satu-satu, jadi totalnya 4, terus diskusikan itu bedanya apa. Oke, kelompoknya sama aja lah, kayak yang kemarin. Jadi ya kalau kemarin kalian dapat yang enak, ya dapatnya enak, gitu ya udahlah. Oke, nanti minta tolong dikumpulkan ke email saya paling lambat minggu depan lah ya. Seperti biasa hari Selasa. Jangan malam inilah, kejam banget kayak saya itu nggak enak. Kalau langsung harus malam ini, ya walaupun bisa saya tahu, tapi kan orang juga punya kehidupan gitu kan. Nggak enak lah. Harus malam, udah minggu depan aja, hari Selasa, nanti kalian presentasiin beberapa kelompok yang beruntung, minta tolong dipresentasikan di minggu depan. Hari Selasa atau Rabu, Pak? Maksimal. Ngumpulin ke emailnya hari Selasa tengah malam, paling lambat. 2359, tapi presentasinya pas, kok Selasa, ini hari Kamis, Rabu, sorry. Oh, iya. Dikumpulin paling lambat Rabu tengah malam, pokoknya sebelum kelas, nah nanti presentasinya hari Kamis. Lupa saya ini udah hari Kamis. Baik, Pak. Nah, itu aja ya. Silakan kalau mau dirundingin sekarang, mau dikerjain sekarang, silakan. Kita masih punya waktu sampai jam 1, masih lama. Ya udahlah, buat kalian berunding lah.
Terus Dino, untuk latihan kalau nggak salah dulu sebelum UTS saya pernah ngasih latihan kontrak ya, ada juga di situ ya untuk latihannya kan ya. Udah pernah muncul kan? Iya kayaknya Pak. Yang bareng sama jaminan itu kan. Udah dikerjain juga, udah dibahas belum Dino yang untuk kontrak itu? Kayaknya belum dibahas Pak. Ya, Khusus itu terakhir sebelum UTS itu ya Pak? Iya, yang terakhir sebelum UTS. Kayaknya belum dibahas Pak. Belum? Masa sih? Belum. Iya Pak, belum dibahas. Bentar. Bentar. Oh, yang ada HPS gabung sama HPS itu ya Dino? Iya Pak. Kontraknya nomor berapa di situ? Nomor 5 sama 6 bukan? Iya, nomor 5 anu ya Pak, jaminan itu ya Pak. Iya, yang setelah itu kan? Kalau di sini jaminan sama uang muka itu Pak. Yang nomor di mana? Bentar. Oh, jaminan sama uang muka. Oh, yang itu. Ya wes lah. Itu aja. Nggak apa-apa lah, Dino. Itu juga tadi udah ada slide-nya, nanti saya kasih aja slide-nya. Baik Pak. Itu palingan nanti yang keluar kan jenis-jenis kontraknya sama itunya. Cuman tadi ada 2 kan, jenis kontrak sama si bentuk kontrak. Itu doang, intinya si kontrak. Oke, itu aja teman-teman. Dah ya, nanti silakan dirembukin. Biasanya kan kalau udah di luar jam kuliah kan udah malas rembuk-rembukan, jadi silakan sekarang aja kalian rembukin di grup kalian, mau nulis seperti apa, mau presentasi seperti apa, kemudian dokumennya dicari. Oke, itu aja semuanya, sehat-sehat ya. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Pak. Saya end meeting ya. Ya Pak. Ya, silakan dilanjutkan itu kerja kelompoknya.